bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya Bray. Kali ini saya akan menceritakan film dengan judul Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Film ini mengisahkan seorang kepala lapas yang terlibat cinta lokasi dengan salah satu tahanan yang berparas aduhai. Dengan kuasanya, sang kepala lapas bisa dengan leluasa menikmati si tahanan tanpa gangguan. Film dibuka dengan menampilkan seorang gadis bernama Ana. Saat itu, Ana sedang perjalanan menuju lapas barunya setelah dipindahkan dari lapas lamanya. Wanita cantik seperti Ana ternyata seorang narapidana yang kala itu masih menjalani masa sidang. Setelah tiba, Ana kemudian diperiksa lalu dibawa menuju ke sel barunya. Lapas yang Ana tempati sekarang adalah lapas khusus wanita dan termasuk terbaik di Perancis. Di dalam sel barunya, ia sekamar dengan beberapa tahanan wanita lainnya. Meskipun gaya bicara mereka terkesan kasar, tapi untungnya Ana telah diperlakukan dengan cukup baik. Sebagai penghuni lapas baru, Ana dan beberapa tahanan lainnya ditugaskan untuk memasak di dapur lapas. Ketika melakukan tugasnya, Ana tidak banyak bicara dan hanya sesekali. Lanjut, beberapa waktu kemudian, lapas tersebut dikunjungi Menteri Negara. Karena memiliki paras yang lebih menonjol dari yang lainnya, ia pun dipilih menjadi salah satu model yang akan tampil. Saat tiba gilirannya, Ana berjalan di depan para penonton. Karena bentuk tubuhnya yang aduhai, membuat sang kepala lapas tidak kuasa mengedipkan matanya. Scene pun berpindah menampilkan keseharian kepala lapas. Ia adalah kepala lapas yang profesional, yang bisa menghandle tugasnya dengan baik. Kebetulan istrinya juga bekerja sebagai pegawai lapas. Mereka dikaruniai putri kecil yang masih duduk di sekolah dasar. Suatu ketika, seorang tahanan bernama Pilar yang terkenal sebagai jagoan di dalam lapas. Pilar nampak tidak suka dengan gaya Ana yang sok cantik di fashion show tempo hari. Meskipun terkesan pendiam, Ana ternyata segan untuk melawan Pilar. Adegan adu jotos pun tak terhindarkan. Setelah peristiwa itu, Ana dipanggil menghadap kepala lapas. Kepala lapas menegur Ana agar bisa menahan diri dan tidak membuat masalah menjelang sidang pertamanya. Pembicaraan mereka yang serius lalu diselingi lelucon receh khas bapak-bapak yang ternyata mampu menghadirkan senyum di antara keduanya. Perlahan tapi pasti, Ana mulai menemukan sosok yang membuatnya nyaman selama di lapas. Singkat cerita, persidangan pertama Ana akhirnya digelar. Akan tetapi, persidangan itu tidak berjalan sesuai harapannya, karena ia malah mendapat tuntutan masa hukuman yang lebih lama. Akibatnya, Ana merasa sedikit depresi dan memutuskan menulis surat berisi curhatan kepada Firmino. Firmino nampaknya bersimpati dengan surat Ana dan mulai memberikan perhatian lebih kepadanya. Untuk menghiburnya pula, Ana pun dialih tugaskan dari dapur dan diangkat menjadi staf logistik lapas di bawah pengawasan Firmino. Karena perhatian yang tak biasa itu, akhirnya menumbuhkan benih-benih cinta di dalam Ana. Pada suatu kesempatan, Ana kembali menulis surat pada Firmino yang berisi ungkapan perasaannya. Firmino yang membaca surat itu tidak menyangka bahwa gadis muda yang lebih cocok menjadi putrinya ternyata menyimpan perasaan kepadanya. Setelah merasakan bibir gadis tersebut untuk pertama kalinya, Firmino kehilangan akal sehatnya. Bahkan setelahnya, wajah Ana selalu hadir dalam mimpinya. Firmino perlahan mulai membayangkan kebersamaan bersama Ana. Akan tetapi, Firmino segera untuk mencoba menjernihkan pikirannya. Ia tersadar bahwa Ana akan membawa masalah besar pada pekerjaan dan rumah tangganya. Lantas Firmino berencana memulangkan Ana ke lapas selamanya. Namun pendirinya itu tak berlangsung lama. Setelah melihat Ana tanpa busana menjadi model lukisan, Firmino menjadi bimbang. Akhirnya, gejolak dalam celananya menuntun Firmino untuk menerima cinta Ana. Dengan kuasanya, Firmino meminta Ana untuk ikut bersamanya ke ruangan logistik. Dan mereka, ya kalian pasti tahu ya. Sejak saat itu, mereka tidak pernah absen untuk melakukan aktivitas nikmat melalui ponselnya.
Mereka saling berkirim pesan mesra sambil sesekali Anna mengirim foto dengan pose aduhai. Selama di rumah pula, Firmino tidak henti-henti menatap layar ponsel dan membuat sang istri mulai curiga. Lanjut, sementara itu, desas-desus penyelewengan Firmino di dalam lapas mulai dibicarakan. Bahkan seorang tahanan yang belakangan diketahui adalah Pilar mengirim surat kepada otoritas Kementerian Hukum tentang hubungan kepala lapas dengan seorang tahanan. Lantas saat diinterogasi, pihak terkait Firmino menyangkal semua itu. Meski begitu, Firmino tetap mendapatkan sanksi karena di dalam lapasnya ditemukan tahanan yang diam-diam memiliki ponsel. Ia pun dinonaktifkan selama 1 bulan dari pekerjaannya. Sementara itu, keamanan lapas semakin diperketat dan para tahanan dilarang bertemu dengan orang luar. Singkat cerita, sebulan kemudian, Firmino diam-diam menghubungi Anna untuk mengajaknya berlibur. Mereka akan memanfaatkan masa cuti persidangan Anna selama 1 hari. Saat tiba waktu yang dijanjikan, keduanya bertemu di luar lapas dan langsung menuju ke hotel. Di kamar hotel, mereka melepas rindu setelah 1 bulan tidak bertemu. Sebelum mengantar Anna kembali ke lapas, Firmino memberikan SIM card baru agar komunikasi mereka tetap terjaga. Selepas pertemuan singkat bersama Anna, Firmino pulang ke rumah, menemui keluarganya. Apesnya, Firmino disambut istrinya yang ternyata sudah mengetahui hubungannya bersama Anna. Perbuatannya, meskipun awalnya menyangkal, tapi Firmino pun mengakui dengan sabar. Istrinya menasihati Firmino untuk melupakan Anna dan mengingat masa depan putri mereka. Ketika Firmino mengantar putrinya ke sekolah, ia tak sengaja meninggalkan ponselnya. Tiba-tiba ponsel itu berdering dan diangkat oleh istrinya. Istrinya pun tahu kalau yang menelpon adalah Anna. Ia pun lantas memperingatkan Anna untuk segera menjauhi keluarganya. Di ujung telepon, Anna hanya bisa terdiam pertanda pasrah. Tak menyangka, Anna kini sedang berbadan 2, hasil hubungannya dengan Firmino. Jauh dalam hati kecilnya, Anna hanya menginginkan Firmino ada di sampingnya. Sementara itu, kesialan yang lebih besar menimpa Firmino. Ia sendiri enggan menuntut pertanggungjawaban Firmino karena takut akan merusak rumah tangganya. Petugas otoritas hukum meminta untuk menahan Firmino. Ia ditangkap atas tuduhan penyalahgunaan wewenang karena telah menyelundupkan SIM card pada tahanan. Hubungannya dengan Anna juga telah diketahui polisi, kemudian dianggap bisa membahayakan keamanan lapas. Meski begitu, Firmino tidak ditahan dan hanya menjalani masa percobaan sambil menunggu persidangannya. Hal itu nampak tidak membuat Firmino berhenti. Ia datang menemui Anna saat masa cuti persidangannya. Akan tetapi, kali ini Anna enggan berbicara dengan Firmino dan malah pergi dengan seorang pria. Anna kemudian diantar oleh pria tersebut ke rumah sakit untuk menghilangkan kandungannya. Singkat cerita, setelah setahun kemudian, Firmino dan Anna kembali bertemu di persidangan kasus mereka. Di akhir film, memperlihatkan keduanya saling tetap dan saling melempar senyuman. Dan film pun berakhir.